Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, atau malam semuanya. Salam sejahtera semua. Hari ini saya akan mereview sebuah buku. Buku ini saya dapatkan di salah satu toko online. Jadi saya kan ingin mencari buku yang menerangkan sebuah pelayanan publik. Nah, ini bukunya. Buku ini itu saya baca sudah sekitar 1 minggu yang lalu. Saya pelajari dan ada beberapa yang saya highlight, yang saya sukai dan saya tertarik. Saya ingin menggambarkan sebuah ilustrasi yang saya ingin gambarkan di buku ini. Itu ada standar pelayanan publik. Itu ada di buku ini. Silahkan Anda dapatkan di buku ini. Itu di toko online banyak, toko online dan media banyak. Buku ini bagus sekali. Jadi, tapi sebelum saya membuat sebuah ilustrasi tentang bagaimana pelayanan publik itu saya akan kenalkan selain pandang lah. Ini menurut saya pribadi, selain pandang tentang manajemen pelayanan publik. Nah, manajemen pelayanan publik yaitu suatu upaya pengelola sebagai aspek manajemen dalam proses mempersiapkan dan menyediakan atau menyerahkan barang jasa kepada seluruh masyarakat, serta memonitor perkembangan dari aspek ke aspek dan menindaklanjuti yang diperlukan. Ketika diperlukan harus ditindaklanjuti. Nah, fungsi manajemen pelayanan publik itu sangatlah penting, karena ketika sebuah pelayanan publik itu tidak ada manajemennya, saya pikir itu akan berantakan. Karena ketika pelayanan publik tidak sesuai dengan SOP ya, itu adalah standar operasional. Standar operasionalnya tidak sesuai, itu akan berantakan. Nah, maka dari itu manajemen pelayanan publik itu sangatlah perlu. Nah, kembali lagi buku ini. Buku ini tadi itu bagus. Ada yang saya highlight. Jadi saya akan menggambarkan sebuah ilustrasi tentang standar pelayanan publik itu bagaimana aslinya. Maka dari itu saya tadi sudah buat. Silahkan disimak nanti videonya, standar pelayanan publik semestinya. Oke, saksikan video berikut. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka seluruh penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Hal ini dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan dari sebuah unit pelayanan publik harus mencantumkan komponen-komponen dasar dalam pelayanan, yaitu dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya tarif, produk pelayanan, sarana prasarana dan atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelaksana. Dalam pelaksanaannya, standar pelayanan menjadi sebuah acuan bagi para pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan pelayanan. Selain itu, standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh unit pelayanan publik harus dipublikasikan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik, sehingga semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan mempunyai gambaran yang jelas mengenai bagaimana keadaan pelayanan di tempat tersebut, tentang mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan berbagai hal yang disediakan oleh unit pelayanan publik. Dengan dipublikasikan standar pelayanan, masyarakat bisa mengetahui baik buruknya pelayanan yang diberikan,
Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang dipublikasikan, masyarakat berhak untuk protes atau melaporkan unit pelayanan publik yang bersangkutan, baik kepada unit pengawasan maupun layanan pengaduan yang disediakan unit tersebut. Sebelum mempublikasikan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik juga diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Dengan adanya maklumat pelayanan ini, berarti unit penyelenggara pelayanan publik membuat janji untuk menepati segala apa yang ada dalam standar pelayanan. Dan ini memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat apabila unit pelayanan publik tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Dalam pelaksanaannya, kadang-kadang terdapat kekeliruan dalam penyebutan beberapa istilah, yaitu antara standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur. Standar pelayanan merupakan suatu pernyataan mengenai kewajiban dan janji yang bisa diberikan oleh unit pelayanan publik kepada masyarakat. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Istilah standar pelayanan minimal mengacu kepada standar pelayanan yang paling minimal yang mampu diberikan daerah kepada masyarakat dalam pelayanan yang bersangkutan dengan urusan wajib daerah. Jadi standar pelayanan minimal mencakup seluruh urusan wajib pemerintah daerah, bukan hanya dalam suatu unit pelayanan saja. Sedangkan standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Standar operasional prosedur merupakan urutan-urutan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam administrasi perkantoran. Seluruh SKPD pemerintah harus memiliki standar operasional prosedur tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan unit pelayanan publik pun akan memiliki standar operasionalnya sendiri yang harus dikerjakan dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam beberapa penjelasan tersebut sudah terlihat bahwa istilah standar pelayanan minimum, dan standar operasional prosedur memiliki makna dan arti masing-masing. Akan tetapi kesamaan mengenai standar kadang-kadang membingungkan dalam penyebutan istilah. Dengan adanya standar pelayanan minimum, dan standar operasional prosedur yang telah disusun oleh seluruh lini pemerintah, diharapkan seluruh urusan ketelaksanaan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan dengan lebih baik, sehingga citra pemerintah akan lebih bagus dan masyarakat akan menjadi sejahtera. Gimana? Bagus kan? Nah, semoga video ilustrasi yang saya tampilkan tadi bisa menggambarkan kepada semuanya bagaimana sih SOP pelayanan publik itu bagaimana. Nah, itu tadi, ilustrasi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya, Twitter, Facebook semuanya. Dan jangan lupa subscribe, oke? Sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat.